Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Minggu ini kita mempelajari untuk komputer umumnya itu mempelajari tentang pertama cara membuat footnote, yang kedua membuat page number, yang ketiganya adalah membuat daftar isi otomatis, lalu membuat kop surat dan tulisan dalam bentuk majalah. Kita mulai pertama itu kita mencoba untuk footnote ya, karena sebenarnya materi-materi tidak semuanya saya kasih, beberapa bagian aja. Yang penting ini biasanya diperlukan ketika membuat skripsi, atau membuat karya tulis. Tapi tidak semua kampus ya, terutama di UNAS sebenarnya tidak pakai footnote ini, tapi di beberapa kampus lain menggunakan footnote. Footnote itu apa? Footnote itu adalah keterangan penjelas dari satu kalimat yang kita gunakan dalam tulisan kita, ya, yang menambah keabsahan tulisan kita. Maksudnya apa? Misalnya kita membuat satu tulisan, kita mengambil teori dari satu buku, maka kita bisa membuat keterangan di bawahnya dengan footnote. Kalau permintaan format dari skripsi tersebut harus menggunakan footnote. Di UNAS tidak menggunakan footnote, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari footnote ini. Oke, nah misalnya seperti ini. Kayak ini misalnya paragraf pertama ini kita asumsikan misalnya saya mengambil dari sebuah tulisan buku ya. Jadi misalnya gitu. Jadi saya menambahkan footnote di bawahnya, catatan kaki, footnote atau catatan kaki, keterangan yang menerangkan bahwa saya mengambil dari buku, misalnya buku apa ini, karena tulisannya tentang pemasaran, mungkin ya kita tulis satu dari bukunya buku Alma atau apa ya. Lalu kita pilih bagaimana cara membuatnya footnote tersebut. Kita pilih posisikan kursor kita itu di ujung kalimat yang mau kita beri catatan kaki atau footnote. Lalu kita pilih reference. Di sini ada menu, dalam submenu itu ada insert footnote. Kita pilih insert footnote, klik insert footnote-nya. Nah, akan muncul seperti ini ya, dari atas ini dia itu muncul ke bawah untuk memberitahukan catatan kaki bahwa kita mengambil tulisan ini dari merujuk dari suatu rujukan dari buku atau dari jurnal lain. Nah, formatnya seperti apa bentuknya? Di sini kita isi misalnya bukunya, misalnya buku Korea, nama orangnya, terus judul bukunya, lalu tahun dan penerbit bukunya. Saya udah buat misalnya bentuknya seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini ya. Bukhari Alma, manajemen pemasaran, terus pemasaran jasa Bandung Alphabeta. Kita bisa kita tulis di di footnote tadi ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini biasanya untuk beberapa kamus yang meminta modelnya tulisan skripsi atau tesisnya ada pakai footnote. Jadi di sini nomor satu. Terus yang misalnya kita bikin lagi di bawahnya lagi kita merujuk dari jurnal siapa gitu. Udah dari ujungnya sini kita pilih lagi tadi reference, terus insert footnote. Dia langsung ada yang kedua, footnote kedua misalnya gitu kan. Misalnya ini Kotler gitu ya, bukunya Philip Kotler. Philip Kotler gitu ya. Atau ya terserah nanti pada saat membuatnya rujukannya kemana gitu bukunya. Itu lebih seperti itu. Oke. Lalu setelah footnote, kita mempelajari tentang membuat page number. Saya rasa teman-teman ini udah tahu lah ya, kalaupun tidak mudah, referensinya pun banyak di internet. Page number itu membuat nomor halaman di bawah ya. Caranya tidak terlalu sulit, tinggal memilih memasukkan pilihannya itu posisinya kita pilih menu insert. Di sini ada dekat header footer ini, pilih footer di sini ini ada untuk memasukkan macam-macam di ini di bawahnya, tapi kita pilih page number. Pilih page number, di page number ini baru kita pilih mau di mana posisi untuk nomor yang kita buat, penomoran halaman yang mau kita buat. Yang umum itu biasanya di pojok kanan gitu ya, atau yang di pojok kanan.
kita buat seperti ini. Nah, lalu kita pilih apa namanya model. Ada yang misalnya model nah kalau kita buat tuh otomatis dia langsung ke bawah nih, halaman 1 halaman 2 halaman 1 halaman 2 ya kan ya. Tapi ada juga yang model halamannya itu tidak 1 2 3. Jadi apa namanya dia modelnya misalnya ini apa namanya tanda I1 I2 biasa di kata pengantar. Kita untuk merubah angka-angka di nomor halaman ini kita pilih format page number. Di sini misalnya kita mau memilih apa namanya tadi kata pengantar biasanya I1 I2 I3 seperti ini gitu. Nah, berubah dia I1 I2 I3, tinggal nanti formatnya pokoknya di menunya itu ada di apa tadi insert page number, tapi klik dulu header footernya klik dulu header footernya, klik 2 kali baru pilih page number, format page number. Kita pilih 1 2 3. Atau teman-teman mau membuat secara manual bisa. Di sini kitanya misalnya inginnya berbeda di halaman pertama, different perspective. Jadi yang pertama kita bikin berbeda, bisa saja. Jadi halaman satunya misalnya kita mau bikin di posisi yang berbeda, pilih different page, nanti page number, terus kita pilih misalnya bottom page, dia di center gitu ya, seperti ini ya. Jadi kan yang ini bisa di tengah, yang nomor 2 nya ada di ini di ujung kanan. Tinggal tadi menunya apa, different page. Nah, gini nih menu ini nih ya, yang ada di menu insert di menu apa namanya desain ada pilih different perspective. Jadi halaman satunya kita pilih di tengah, halaman bawahnya di nomor 2 nya di bawah, atau di sini dikosongkan, di sini diisi nomor halaman, itu bisa. Karena biasanya ada yang bab-babnya kan di tengah ya, per babnya di tengah. Oke, ini caranya membuat page number dengan model satunya dengan halaman yang berikutnya itu Selanjutnya kita saya rasa ini mudah ya teman-teman ya. Kita selanjutnya mempelajari kita mempelajari membuat daftar isi secara otomatis. Jadi daftar isi secara otomatis. Daftar isi itu secara otomatis. Ini yang udah saya buat, coba kita hapus dulu. Oke. Gimana sih membuat daftar isi secara otomatis agar kita tidak membuat manual satu-satu? Kita coba ya, membuatnya. Isi asumsikanlah misalnya kita sudah mengetik skripsi kita dari halaman 1 sampai berapa halaman, bab 1 bab 2 bab 3 semua udah selesai. Lalu di terakhir kita akan membuat, atau di halaman ini, di halaman terakhir di halaman daftar isi baru kita membuat halaman untuk daftar isi gitu. Bagaimana caranya biar dia terotomatisasi dari per babnya itu masuk ke dalam daftar isi, daripada kita bikin manual kan. Kalau bikin manual kayak seperti ini nih, manual misalnya bikin daftar isinya misalnya kayak seperti ini misalnya gini, daftar isi gitu. Lalu kita ketik manual biasa gitu. Kita harus pasin di sininya gitu, misalnya bab 1, terus kita kasih ruler, bisa sih kita kasih ruler di sini, baru kita tab, baru kita kasih titik-titik. Ada yang seperti ini manual juga bisa ditutup di sini misal dengan tab gitu kan, titik-titik saja, bisa saja seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, baru kita halaman 1, tapi titik-titik ini biasanya enggak pasti ya. Misalnya halaman 2 nya bab 2 gitu, atau yang di sini bab 1 pendahuluan terus ada yang salah, kita harus tarik, hapus, pas-pasin. Nah, satunya turun gini, ribet ya, susah sekali. Bisa, tapi tidak terlalu simpel. Bagaimana yang simpel? Yaitu tadi dengan mengotomatis ini tadi. Ini caranya seperti apa? Daftar isi begini, lalu kita pilih tadi halaman mana yang mau kita masukkan ke dalam daftar isi. Misalnya
ini halaman 1 saya cover dimasukin nggak ke daftar isi, nggak usah lah ya misalnya, atau dimasukin ya, misalnya cover ini menjadi halaman 1 di daftar isi, ini halaman 2 kata pengantar, halaman 3 bab 1 atau nanti lembar pengesahan skripsi, ada apa namanya cover 2 ya segala macam. Coba kita buat dengan seperti ini contohnya. Pertama halaman 1 misalnya cover ini berarti apa yang kita lakukan sebelum biar agar otomatisasi. Pertama model dari apa dari daftar ide sendiri kita bisa lihat di tabel konten, pilih reference, ini reference nih, pilih reference, menu reference, lalu pilih tabel konten. Nah ini dia menunya. Jadi kalau kita lihat ada heading 1, heading 2, heading 3, maksudnya apa? Heading 1 ini ada atau konten yang di atas, terus heading 1, heading 2, itu maksudnya apa? Ini adalah bab 1, di dalam bab ada subbab, di dalam subbab mungkin ada sub lagi yang menyerangkan tentang si subbab yang di atasnya. Itu akan mudah dilakukan di otomatisasi melalui si Microsoft Word ini sendiri. Oke, kita coba misalnya nanti dengan yang ini ya, dengan yang konten yang ada ini, kita tinggal pilih. Pertama kita pilih dulu tadi apa namanya cover tadi ini, yang misalnya ini diselect, misalnya nanti habis itu ini diselect gitu ya, kita select satu. Caranya diselect dulu cover gitu. Setelah diselect ini cover, kita pilih home, baru masuk ke sini ada stylus ini, teman-teman lihat nih stylus ya, menu stylus nih. Lalu tanda panahnya diklik, tanda panah ke bawah, keluar tanda panah yang bawah, paling bawah tuh dia muncul, bisa sampai muncul seperti ini. Baru pilih save selection new quick style, klik, lalu kita simpan modelnya, misalnya model style kita sendiri, kan sini ada segala macam. Kita biar mudah kita apa ya, bentuk 1, bentuk oke 1. Jadi semuanya kita sesuaikan sudah dengan bentuk oke 1. Di sini biasanya dia akan muncul bentuk oke 1. Nah, bentuk oke 1 ini dia punya si bentuk oke 1. Ini bentuk 1, ini bentuk oke 1 ya. Tuh bentuk oke 1. Lalu setiap halaman tadi yang mau dimasukkan ke daftar isi, kita select, lalu kita klik si bentuk oke 1 ini. Oke, contohnya si cover nih, cover udah kita klik bentuk oke 1, klik. Terus kata pengantar, bentuk oke satunya, klik, select lagi pendahuluan bentuk oke satunya, klik, lalu si landasan teori bentuk satunya, terus masukin lagi ke metode penelitian bentuk satunya. Oke, lalu si daftar isi mungkin kita mau masukin juga di dalam daftar isi, ya boleh saja kita. Oke. Lalu apa selanjutnya, agar ini yang tadi kita klik itu dia masih memposisikan dia dalam heading itu paling atas, karena ini dianggap bab paling atas. Lalu subbabnya bagaimana? Seperti yang ini ada pendahuluannya. Pendahuluan kan di dalam bab 1. Nanti ada subbab lagi, pendahuluan ada di bawah-bawahnya. Jadi pendahuluan ini di bawah subbab apapun yang ada di dalam subbab tapi mau kita masukin dalam daftar isi, kita lihat apakah dia posisinya dalam level 1. Di sini bisa dilihat di preference tadi, biar dia masuk ke dalam apa kayak begini dalam subbab, ada dalam heading ya, dalam heading 2 atau jadi kita biar dia rapi pendahuluan ini, kita pilih ini, lihat add tag. Nah, dia sudah masuk di level 1, berarti udah oke. Sudah masuk di level 1. Terus yang kedua, landasan teori kita lihat ada di level 1. Sama berikutnya juga. Ini yang cara yang mudah ya. Level 1. Berarti setelah itu apa? Udah masuk semua. Ini udah masuk di namanya di bab, ini masuk dalam subbab dalam daftar isi. Bagaimana menampilkannya di dalam daftar isi? Lalu kita taruh di bawah sini kursornya, karena nanti kontennya tabelnya itu akan kita taruh di bawah sini kan daftar isinya. Lalu kita pilih table of content. Setelah tadi di select, dimasukin bentuk oke 1 tadi, pilih yang ini atau terserah mau pilih yang ini. Nah, jadi dia katanya bedanya apa, di sini ada include all text formatted with the hiding 1, 2, 3 styles. Kita pilih yang 1 misalnya. Oke. Apa yang terjadi? Sudah jadi ini lah apa namanya daftar isi, dan ini lebih rapi. Apa namanya, ini atas bawahnya udah lebih rapi. Jadi kayak begini nih, bab 1 pendahuluan, misalnya pendahuluannya mau kita tambahkan di sini pendahuluan.
udah puluhan. Itu jauh lebih mudah, jauh lebih simpel, dan lebih gampang kita membuatnya. Jadi tidak perlu repot-repot manual. Jadi ini kalau ini dihapus di ini kan juga lebih rapi. Oke. Jadi nanti begitu kita mau rubah lagi, misalnya ada halaman tambahan, misalnya ini mau tambah satu lagi, kita anggap misalnya di halaman berapa gitu ya, di halaman 4 atau di halaman berikutnya, sebelum kita masukin lagi ke dalam data isi, sama kita tambahkan data di sininya, misalnya di kita gini ya, terus kita mau tambah gitu satu halaman lagi. Oke, di sini misalnya ada apa ya mau kita masukin, misalnya di bab apa gitu, bab 5 sih, bab 4 gitu, bab 4 gitu ya. Terus misalnya bab adalah isinya kan, bab adalah isi, sama kita pilih di sini, lalu kita pilih di home tadi, kita masukin ke dalam bentuk oke tadi yang sudah kita buat nih, bentuk oke ya. Terus ngupdate nya gimana? Kita pilih di sini tadi kan, ini udah pilih update table, update entire table. Jadi muncul tuh bab 4 di bawahnya kan, setelah kita pilih bab 4 yang baru kita buat tadi. Jadi apapun yang kita tambahkan, kita pilih tadi select, terus kita masukin bentuk oke yang sudah kita buat tadi. Oke, kira-kira paham ya teman-teman ya, mudah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Nah, jadi kalau ada kesulitan ya boleh ditanyakan nanti di forum web ada. Oke, lalu berikutnya apa namanya, kita membuat apa tadi, daftar sisi sudah, ini sudah. Setelah itu membuat majalah, membuat majalah dalam Microsoft Word. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba kali, tapi ya nggak ada salahnya di sini kita pelajari. Mungkin ada yang belum mencoba. Nih salah satunya misalnya gini, kita membuat suatu majalah, atau sebenarnya membuat iklan ya di Microsoft Word, atau membuat majalah di Microsoft Word, itu sebenarnya mudah. Yang penting kita punya kreativitas bagaimana membuat jadi eye-catching, jadi mudah untuk dipakai. Misalnya saya ada punya cerita majalah tentang drama Miseng. Saya pengen membuat formatnya dalam bentuk majalah gitu, tulisan ini gitu. Bagaimana sih membuatnya biar dia menjadi seperti bentuk majalah? Mudah sekali teman-teman. Pertama teman-teman pilih ininya kalau begini aja kan kurang apik ya, mungkin kita bisa tambahkan foto gitu, tambahkan foto di majalah ini, kita tambahkan foto, misalnya foto misengnya. Nah ini dia kurang lebih seperti ini misengnya nih ya, kita copy fotonya lalu kita paste di sini, paste di sini. Nah ini kan seperti ini nih, wah ini berantakan ininya, nggak apa-apa. Lalu kita pilih apa di sini, pilih klik kanan pada fotonya, lalu pilih tab wrap, posisi dari si foto ini dengan huruf itu mau dimanain, apa memilih inline with tag, jadi dalam tag, terus ada square, ada tab, coba jadi lebih kita pilih square, lalu kita taruh di tengah sini. Nah jadi square itu maksudnya dia di dalam si si tulisan ini gitu. Jadi nggak kayak tadi kan, kalau begini kan dia masuk ke dalam tulisan. Lalu setelah itu apa sih bentuknya majalah itu kan, dia terbagi dua tulisannya, kanan dan kiri. Di sini ada dua. Jadi di sini ada tulisan, terus ada lagi di sini jaraknya, di sini ada tulisan. Bagaimana membuat dua kolom seperti itu? Mudah, caranya sangat mudah. Kita tinggal select ini file tulisan yang mau kita buat menjadi majalah ini. Lalu kita pilih menunya apa? Menu dalam page layout nih, menunya masuk dalam page layout ini. Lalu kita pilih kolom. Di sini ada kolom. Kan ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 left right, lebih besar kiri, lebih besar lebih kecil kiri, dan lebih besar kanan kalau yang satunya. Kita pilih two kolom. Jadi 2 kolom. Nah,
Sering kan ya lihat koran teman-teman ya kayak gini tulisannya, maksudnya ada 2 kolom seperti ini gitu. Nah, jadi mudah si MS Word ini juga memberikan fasilitas gitu untuk membuat kita dalam bentuk 2 kolom ini. Jadi keren ya, seperti majalah gitu atau seperti koran. Lalu untuk mempercantik lagi tulisan, biasanya orang-orang itu menulisnya di sini yang huruf depannya itu dibesarkan, jadi kelihatan bagus ya. Terus bagaimana untuk membuat ini di depan, huruf kapital di depan ini menjadi lebih besar? Kita memilihnya itu memilih drop cap. Drop cap. Jadi huruf M-nya besar, huruf F ini salah satu huruf M ini kita besarkan. Itu pilihnya menunya apa? Drop cap. Kita pilih dengan drop cap. Pilihnya menunya dari insert. Klik insert, lalu lihat di sini ada drop cap. Nah, ini kita select dulu hurufnya salah satu ini si M ini, misalnya gitu kan ya, mau kita bikin dalam bentuk besar ya sendiri. Kita pilih lalu insert, lalu drop cap. Kita klik coba drop cap. Nah, seperti ini. Wah, jadi gini bentuknya seperti majalah ya, seperti koran gitu ya. Bagus kan? Ya istilahnya kayak koran gitu. Ini kasih foto, terserah mau ditambah fotonya berapa, mudah. Dan kita bisa perindah lagi dengan membuat color, warna dari background si belakangnya ini. Jadi bagaimana membuat dia menjadi lebih menarik, kita tambahkan warna gitu di belakang layar si Word ini untuk menjadi warnanya biar lebih baik. Apa menunya? Kita pilih di sini, yaitu pilih page layout. Kita mau kasih warna nih backgroundnya, pilih page color nih. Kira-kira ya apa ya, mungkin warna nih gitu ya, atau warna ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini bentuknya seperti ini, jadi dia kayak majalah gitu. Terus mungkin kita mau kasih kasih border kanan kirinya, pilih page border ya, kita cari yang page bordernya yang agak-agak unik, garisnya mungkin yang pakai 3D ya. Terus model garisnya besarnya itu ukurannya berapa, modelnya yang seperti ini, dua ini kah, terus ukuran garisnya berapa gitu ya, semakin besar semakin kecil, 3/4 atau setengah PT atau 1/2, terserah teman-teman untuk memilihnya. Kita pilih oke. Nah, jadi ada garis di samping kanan ini. Kurang lebih seperti ini bentuknya untuk membuat majalah, model tulisan dalam bentuk majalah. Atau teman-teman mungkin mau buat iklan gitu ya, bisa saja dengan Microsoft Word ini. Misalnya dikasih ini, pilih ini shape ini kita pilih, terus kita kasih gambar-gambar, lalu kita tulis pengumuman atau apa gitu ya. Kreasi teman-teman lah bagaimana menggunakan Microsoft Word ini untuk membuat iklan atau membuat ya, ini ada menu-menu yang perlu bisa tapi pada dasarnya untuk kertas membuat bentuk tulisan menjadi seperti majalah ya seperti ini. Mudah ya, mudah sekali teman-teman. Tidak ada sulitnya. Oke. Berikutnya ini mungkin ya memilih format paragraf. Sebenarnya sih teman pasti tahu teman. Ini misalnya paragrafnya mau berapa gitu, paragraf dalam tulisan. Ini ada pilih home, lalu di sini ada nah ini line spacing. Tinggal kita pilih maunya, misalnya tulisan kita tuh mau 1,5 spasi, terus atau 1 spasi. Di sini udah teman-teman pasti banyak tahu lah, karena banyak ya tentang Microsoft Word ini yang sudah menguploadnya di internet. Oke. Berikutnya teman-teman apa yang mau kita lakukan lagi?
materinya. Materinya berikutnya adalah kita membuat kop surat. Oke, membuat kop surat. Bagaimana sih membuat kop surat? Ini juga mudah. Kop surat. Yang nggak ada yang terlalu sulit lah kalau untuk Microsoft Word ini ya sebenarnya. Udah umum lah, banyak yang bisa, teman-teman juga mungkin. Microsoft Word ini kita membuat, misalnya pengen membuat kop surat gitu. Kop surat ini di kop surat perusahaan, atau kop kita baru bikin usaha apa, terus pengen ya kalau ada kop suratnya kan lumayan lah, keren-kerenan gitu. Atau memang memang bukan keren-kerenan, memang itu diperlukan untuk perusahaan kita untuk memulai gitu. Kita bisa membuat dengan sederhana dulu, tidak buru-buru bawa ke percetakan terus dicetak bikin kop surat. Bisa didesain sendiri dengan apa namanya, dengan cara kita sendiri, karena kita kalau buat sendiri kan jauh lebih menyenangkan gitu. Bagaimana sih caranya membuat kop surat? Simpel sekali. Kita pilih apa? Pertama itu pilih menu insert. Lalu dalam insert ini ada header dan footer. Ini tadi ada page number yang udah saya ajarkan. Sekarang ada footer. Footer itu di bawah. Sekarang header. Header itu yang di atas. Kita klik posisikan pilihan dengan header. Nah, di header sendiri sudah memberikan apa? Model-model bentuk untuk kop surat. Kan sebenarnya udah ada template-nya ya, gampang sekali nih, teman-teman pasti udah lah, atau nanti ngedesain sendiri gitu. Kita pilih misalnya yang seperti ini misalnya. Nah ini kan atau mau bikin manual biasa sendiri bisa gitu. Ini misalnya kita pilih kita bikin misalnya di sini, jadi untuk kop suratnya itu misalnya kita pilih yang lain, coba ya, yang agak lebih apa namanya, yang agak lebih baik gitu. Misalnya kita pilih dari sini, kita pilih apa, header, terus kita pilih insert tadi, terus kita pilih header. Mungkin kita pilih di sini gitu kan. Nah seperti ini, misalnya kita tulis di sini misalnya PT Cakra atau apa, kita usaha kita PT Cakra Binawa gitu atau apalah. Oke, lalu dibuat di bawahnya, kita buat alamatnya, klik di luar kotak ini dulu. Oke, nah baru kita tulis di bawahnya. Ya sederhana tapi mudah. Inilah kemudahan yang diberikan Microsoft. Jadi kita nggak perlu membuat capek-capek dengan apa, PageMaker atau Microsoft atau apa, CorelDRAW atau Power apa namanya, Photoshop. Ya, orang kalau yang udah biasa setting dia pakai Photoshop nyeting-nyetingnya. Ya, ini kan kita sederhana tapi bisa kita manfaatkan. Lalu kita mungkin tulis di sini jalan misalnya Semangka, nomor sekian, bawahnya pokoknya alamat bla 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 bla, terus nomor telepon, terus nggak ada yang sulit lah. Jadi teman-teman bisa buat sekreatif mungkin bentuknya. Bagaimana sih membuatnya agar lebih menarik, lebih baik. Nanti ini apa namanya, listnya ini pun bisa diganti-ganti, garisnya pun bisa diganti-ganti. Terus 32 nomor telepon, teman-teman bikin sendiri. Intinya caranya seperti ini. Oke, nggak ada yang sulit ya dari yang pertama kita tadi pelajari, yaitu tadi membuat apa, pertama membuat footnote, lalu membuat daftar isi dari footnote itu sendiri, terus apa namanya, membuat ini daftar isi tadi secara otomatis gitu kan. Kurang lebih seperti ini caranya. Oke. Atau apa, kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di forum apa namanya, forum web atau di grup kuliah yang sudah saya buat. Ya untuk ngeprint teman-teman pasti bisa kan, file, print, cetak. Saya rasa menu-menu yang biasa-biasa nggak saya kasih tahu banget. Kenapa?
Karena saya pikir di MS Word ini teman-teman sudah bisa lah. Nah, karena kalau Excel tuh baru ya, dia banyak fungsi-fungsi, ada fungsi-fungsi matematika, itu mungkin agak lebih instan saya memberi materinya dibandingkan Word ini. Karena Excel itu banyak sekali fungsi-fungsi serta fasilitas yang atas matematika dan statistik. Dia bisa matematika, bisa buat statistik juga itu. Saya juga buat grafis, buat ini juga. Maksudnya membuat grafik, bukan grafik dari hasil olahan angka-angka. Oke, terus ada apa? Kalau ada yang belum tahu mungkin ini apa buat page layout, terus ada margin buat pengaturan kertas. Di sini ada sentimeter. Untuk merubah ini sentimeter, kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin ada juga ya, ini perlu dikasih saya tahu, ada yang Pak, bagaimana sih ini sentimeter dirubah menjadi inci? Ada yang otomatisnya inci, ada yang sentimeter. Jadi pengen sentimeter kata, biar kalau biasanya kalau untuk buat ukuran kertas itu kan dia untuk skripsi itu 4, 3, labnya 4, buttonnya 3 atau 4 2,5 atau 4 2,5 4 2,5. Oke. Ini bisa portrait, bisa landscape. Oke, ini kita untuk ukuran kertasnya. Lalu ada juga yang bertanya, Pak, apa tadi? Bagaimana sih merubah tadi ini di margin ini menjadi inci? Karena atau kadang-kadang di sininya inci, Pak. Pas saya mau ngeprint, saya harus senti, ternyata jadinya inci. Dia ada di sini, di buka menu bar dari gambar Windows ini, lalu pilih Word Option. Di Word Option ini kita bisa lihat di sini ada menu untuk mengganti dia dari inci menjadi menjadi senti, atau senti menjadi inci. Nah, di sini kita lihat, ada di menu Advanced, dari pertama awalnya dari ini, lalu ke Word Option, Advanced, lalu teman-teman pilih ini ya, di Show Measure in Unit of, ada sentimeter di sini, inci. Kalau kita rubah inci, nanti dia ukuran kertasnya tadi diukur dengan inci. Kalau kita lakukan senti, akan dia mengukur dengan senti. Mudah ya teman-teman ya. nggak sulit lah Microsoft Word ini. Terus kalau misalnya untuk nge-save ke PDF, saya rasa teman-teman udah tahu karena pasti bisa lah save ke PDF ya. Mau fungsi-fungsinya seperti, sebenarnya ada materi yang berat-beratnya dari Word ini ya, misalnya kayak membuat biasanya dalam tulisan misalnya kayak ini fungsi dari ini nih kayak apa, terus citation ini, terus ini buat apa, ini juga sama kayak tadi untuk jurnal. Misalnya untuk jurnal tadi kita mau ngambil, kalau saya tadi kan pakai footnote gitu, saya pengen untuk ini citation ini misalnya, bisa juga, tapi ini nanti larinya ke daftar pustaka ini ya, kita misalnya mau membuat, ini kan sama kayak tadi, saya mengambil dari mana ini tulisan ini, misalnya ini tulisan yang nomor halaman ini yang di paragraf ini gitu, saya pengen masukkan citatannya itu. Ini jauh lebih sempurna dibandingkan tadi footnote. Kita udah ini siapa gitu ya, terus atau kita misalnya milihnya apa, nanti ini ada kita pilihnya ada macam-macam di sini, ada yang dari jurnal artikel siapa kita pilih, atau dari film apa, atau dari bibliografi segala macam-macam ya. Dan ini nanti langsung terkait dengan daftar pustaka, kalau ini langsung dia masuk ke dalam. Terus ada formatnya, format apa, ada format Chicago, ada format ISO segala macam. Ini akan berpengaruh nanti di daftar pustaka itu kan macam-macam, ada yang titik dan komanya pun dihitung, apakah titik setelah nama itu pakai titik, apakah setelah nama nama orang gitu, kayak tadi ini misalnya ini daftar pustaka nih gitu, misalnya gini Bukhari Alma, ini misalnya dimasukin ke dalam daftar pustaka gitu kan, dalam melalui citation tadi, misalnya ini dengan citation, misalnya kita masukin nama si buku ini, misalnya saya mengambil dari book siapa gitu, book gitu, anggaplah bukunya si ini misalnya Bukhari Alma, kita pilih autornya siapa, berarti Alma Bukhari Alma gitu ya, Alma Bukhari, terus Bukhari Alma, terus Alma Bukhari, terus titik dua Alma, terus
corporate author kalau ada kita isi, kalaupun enggak apa-apa. Detailnya apa? Misalnya detailnya ini judul ya, manajemen pemasaran dan pemasaran dasar. Terus lalu apa lagi? Tahunnya itu tahun bukunya 2016 misalnya. Terus apa lagi? Ke kotanya, kota Jakarta, dipublish di publishernya apa misalnya CPP Bandung, CP Bandung apa Jakarta, CP Alpha Beta, ini Bandung CP Alpha Beta Oke, setelah ini kita bikin itu nanti akan lihat nantinya akan terkait dengan apa namanya ini dengan daftar pustaka nantinya kita buat seperti itu. Oke, nah. Saya tidak mengajarkan benar-benar cita-cita ini, kenapa? Karena ini biasanya untuk penulisan jurnal yang skalanya skala internasional. Teman-teman bisa cari di apa namanya di internet cara dan fungsi dari seperti ini jadinya hasilnya nih. Citation, Bukhari Alma, biografi, intri. Oke. Jadi ini lebih apa? Memperkuat tulisan kita itu sumbernya dari mana. Saya mengambil dari kalimat ini dari apa? Bukhari Alma gitu. Dari siapa kita ngambilnya? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup ya mungkin ya untuk materi kita hari ini. Saya juga sudah siapkan tugas, nggak susah tugasnya. Tugasnya itu apa ini ya? Tugasnya ini dia nih tugasnya. Tugasnya di sini adalah mana dia tugas. Nah ini dia tugas. Tugas ini sebenarnya mengisi ini dia sudah lihat nih, isinya dengan rumus. Sebenarnya saya pengen menambahkan tugas ini dengan Mailmerge. Mailmerge kan sudah kita pelajari, tapi apa ya, Mailmerge itu susah karena ada harus file pendukung di belakangnya itu yang dibawa juga, file database-nya itu yang susah nanti teman-teman untuk mengirimkan ke sayanya. Kalau saya karena kan saya lewat itu nanti lewat web UNAS gitu, tugas ini saya distribusikan. Oke, dibaca saja tugasnya ini, yaitu mengisi yang ini dengan apa namanya dengan rumus fungsi yang sudah saya ajarkan. Lalu ini disuruh membuat tulisan rapi dengan jarak 1,5 kanan kiri rata, lalu dengan di atasnya ada bab 1, bab 2, bab 3 lah kayak saya tadi, ada tulisannya, terserah isinya apa. Lalu buat daftar isi otomatis yang barusan saya ajarkan. Lalu tulis apa namanya tulislah tulislah footnote juga di tadi tulisan itu bab 1, bab 3 itu serta buat nomor halamannya, posisinya kanan bawah setiap halamannya gitu ya, serta halaman satunya, halaman per bab, halaman nggak usah deh halaman itu, pokoknya posisinya kanan bawah, nanti teman-teman bisa lagi posisi kanan bawah setiap halamannya. Terus lalu tugas berikutnya apa? Membuat kop surat dengan menggunakan gampang tadi yang sudah. Nah ini satu lagi, membuat majalah dalam episode seperti yang saya buat barusan ya. Majalah siapa, jadi judul majalahnya itu apa ya kira-kira ya kita. Jadi tema majalahnya apa ya, misalnya udah deh kita buat sekarang aja. Tema majalahnya itu apa ini apa ya kira-kira ya yang berhubungan, atau nanti pokoknya teman-teman bisa lihat lah ini tema majalah, tema ininya sebelum saya upload ke teman-teman ini, nanti teman-teman bisa lihat ini tema dari majalahnya. Bentuknya seperti ini, ini tadi, ini boleh segini ya, ada gambarnya, terus terbagi dua, terus ada drop capnya, terus ada judulnya. Buat satu halaman saja. Kalau teman-teman mengambil tulisannya dari salah satu web seperti saya buat ini, sadurannya ditulis, atau pengennya saya tidak mengambil dari itu, atau teman-teman bikin sendirilah tulisannya yang baik.
Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Kalau Anda kesulitan nanti bisa tanya di forum web kuliah atau di WA grup. Mohon maaf ini materinya terlambat saya memberikannya karena software apa nih? Software movie-nya Bandicam-nya saya itu error. Jadi saya harus setting ulang, jadi terlambat untuk materinya. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.